Halo kaum intelektual sekalian, kenapa di Indonesia itu komunis itu dianggap memusuhi agama? Sama halnya seperti kasus Ferry Irwandi ini ya. Ferry Irwandi ini banyak haters karena apa? Karena dia dianggap anak abah, kemudian dia dianggap memusuhi agama, dia dianggap pendukung daripada Tan Malaka, dia dianggap tidak pro terhadap pemerintah, dia dianggap makar dan lain sebagainya, sehingga banyak musuhnya. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa sih sebenarnya Ferry Irwandi ini? Kenapa dia banyak hatersnya ya akhir-akhir ini? Apa sebenarnya agama daripada Ferry Irwandi ini? Kenapa dia kelihatan seperti orang yang sekuler gitu, orang yang liberal gitu? Apakah karena itu dia dimusuhi? Sebenarnya saya sudah lama mengikuti Ferry Irwandi ini ya. Saya mengikuti beliau itu bukan berarti saya fanatik terhadap Ferry Irwandi ya, enggak. Saya tidak fanatik seperti fanboy-fanboy-nya Ferry Irwandi. Di mata saya Ferry Irwandi itu bisa salah, bisa benar ya. Ya, jadi Ferry Irwandi itu tidak pernah benar terus, tidak pernah salah terus karena dia manusia biasa. Jadi saya tidak mengkultuskan beliau, saya tidak fanatik terhadap Ferry Irwandi ya. Menurut saya Ferry Irwandi ini orang yang sangat rasional ya, orang yang sangat cerdas ya. Bahkan katanya waktu kecil dia sudah menonjol ya, bahkan dia sangat sering bermain catur. Menurut beliau ya, cara menaikkan IQ itu dengan bermain catur. Tapi saya penasaran ya, apakah Ferry Irwandi ini benar main catur atau tidak? Kalau saya perhatikan ya, Ferry Irwandi ketika main catur dengan Panji Pragiwaksono, biasa aja. Bukan berarti saya jago main catur ya, tapi saya perlu pembuktian, saya perlu ngetes gitu. Jadi bagi fanboy daripada Ferry Irwandi, mohon share video ini terhadap beliau ya. Saya pengen ngajak Ferry Irwandi bermain catur. Saya ngetes ya. Katanya beliau ini punya IQ 145. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh sering bermain catur. Nah, oleh karena itu, saya menantang Ferry Irwandi untuk bermain catur. Saya akan mengetes ya, bukan berarti saya jago main catur ya, tapi saya butuh pembuktian. Seperti yang saya katakan di awal, saya tidak fanatik pada tokoh tertentu, saya tidak fanatik pada seseorang gitu, termasuk Ferry Irwandi. Walaupun Ferry Irwandi banyak fansnya, saya tetap ya mengagumi beliau, tapi dengan batas yang sewajarnya, tidak berlebihan. Nah, oleh karena itu, akan saya sangat hargai ya beliau ini kalau menerima tawaran saya untuk bermain catur. Ya, sambil podcast gitu. Bermain catur sambil podcast. Atau bermain catur sambil melakukan permainan kelereng di dalam sendok gitu. Ya, ada tuh permainannya. Ya, lomba kelereng dalam sendok gitu. Ya. Jadi seru kali ya kalau kita lomba kelereng di dalam sendok sambil bermain catur. Seru kali ya. Menarik ya kalau diwujudkan di dunia nyata. Jadi saya bukan pansos ya, tapi saya perlu ngetes benarkah IQ daripada Ferry Irwandi ini 145? Katanya IQ-nya 145. Apakah dia bisa mengalahkan IQ 78 seperti saya? Saya akan ngetes ya. Bukan berarti saya jago bermain catur ya. Ya bisalah bermain catur ya. Waktu kecil juga saya sangat jago dalam bermain, bukan jago ya, saya sangat bisa lah bermain catur. Waktu SD ya, SMP saya sangat suka yang namanya bermain catur. Kenapa? Bermain catur itu tidak membosankan. Ada ratusan ribu kemungkinan formasi dalam permainan catur ya. Kalau saya perhatikan ya, biasanya orang yang hobi dalam bermain catur itu sangat rasional ya. Ada pemikiran kausalitas. Tidak mudah didoktrin, tidak mudah didogma, tidak mudah diprovokasi. Biasanya seperti itu. Orang yang jago dalam bermain catur, saya perhatikan. Dan cenderung tenang ya, kalem, santai, slow, ya, nggak gerasa gerusu ya. Itu yang saya perhatikan ya. Kemudian biasanya negara yang banyak pemain caturnya sangat jago ya, seperti China misalnya, India, Norwegia, Amerika. Biasanya rata-rata negara maju guys. Rusia ya, Rusia juga. Terakhir juara dunia catur itu dari India. Sebelumnya dari China. Nah, terbukti kan India itu kan teknologi mereka lebih maju tahu sebenarnya daripada Indonesia. Mereka sudah mengirimkan astronot ke luar angkasa, sementara kita masih merebutkan apakah bumi itu datar apa bulat.
Ya, kemudian ya, kalau saya perhatikan Ferry Irwandi ini lebih ke kiri ya kalau saya perhatikan. Ideologinya lebih ke kiri ya. Tapi biasanya berkamuflase dengan teori Stoa. Kalau saya perhatikan ya, beliau ini agak-agak ke kiri ya. Nah, itulah alasannya kenapa beliau ini sangat ngefans dengan Tan Malaka. Tan Malaka itu sebenarnya agak ke kiri ya kalau saya perhatikan ya. Tapi saya tidak menghujat beliau ini ya, saya tidak menjudge ya. Karena gini guys, saya tidak fanatik terhadap ideologi, enggak. Mau ideologi kiri kayak ideologi kanan, kayak ideologi tengah, kayak ideologi agama, kayak ideologi politik ini, politik itu, sosialis dan sebagainya, saya nggak fanatik ya. Karena menurut saya pribadi, orang yang fanatik itu adalah orang yang gangguan mental, yang sakit jiwa sebenarnya orang yang uh, fanatik ya. Orang yang fanatik ini kan mereka menutup kesalahan-kesalahan daripada idolanya. Seperti Ferry Irwandi kalau misalnya melakukan kesalahan, ya orang akan menutup kesalahannya ya. Ya bisa aja Ferry Irwandi salah, bisa aja benar ya kan. Seperti kasusnya yang baru-baru ini yang sedang viral ya. Konon katanya bapak-bapak TNI ya, 3 jenderal TNI pengen ya, didugaannya ya pengen memperkarakan Ferry Irwandi. Bayangkan ya, tentara luar negeri, tentara Amerika itu takut dengan tentara Rusia, takut dengan ya dengan teknologi-teknologi canggih, takut dengan nuklir, takut dengan pesawat B-2 Spirit. Sementara tentara Konoha itu takut dengan Ferry Irwandi. Ya, bagaimana mungkin ya institusi TNI itu bisa citranya katanya dicemarkan gitu. Nggak mungkin ya. Institusi kan benda mati, mana benda hidup ya. Masa TNI nggak bisa menilai hal sepele semacam ini? Ya kan? Institusi kan benda mati. Presiden juga benda mati. Bukan persona itu. TNI itu ya institusi guys. Tapi kalau misalnya nih jenderal ini, jenderal Dudung, jenderal itu segala macam, itu baru personal ya. Tapi Ferry Irwandi mengatakan TNI kan, bukan mengatakan misalnya jenderal ini, jenderal itu. Ya, tapi saya heran ya, kok bisa ada jenderal ya, jenderal tapi tidak mengerti hal ini. Apa nggak malu-maluin tuh ya kan? Ngaco itu namanya. Jadi kalau saya perhatikan ya, kalau Ferry Irwandi ini kasih panggung ya, kalau saya perhatikan itu, maka Indonesia itu akan seperti ketika Tan Malaka jadi pemimpin di Nusantara. Ya, Tan Malaka itu kan kenapa dia dihabisi? Nah ini pembahasan yang sangat menarik ya. Kenapa Tan Malaka ini dihabisi? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal yang jarang disadari oleh warga Konoha itu adalah karena Tan Malaka sering mengkritik agama. Jadi orang yang mengkritik agama di Konoha itu maka nasibnya akan berakhir tragis. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa kalau kita mengkritik agama itu kita itu banyak musuhnya gitu? Ya, bahkan influencer-influencer yang ada di Konoha juga kalau saya perhatikan ya seperti guru gembul misalnya, ya orang-orang yang mengkritik agama itu ya walaupun mengkritik itu secara objektif ya, tapi mereka akan marah. Kenapa? Kenapa kalau seseorang itu dikritik agamanya itu langsung cepat tersinggung gitu? Ya ada tuh ya pepatah yang mengatakan, lu boleh kritik apapun asal jangan kritik agama saya. Ada tuh yang mengatakannya. Jadi ini yang perlu kita diskusikan ya. Kenapa ranah agama itu masuk ke ranah yang sangat sensitif gitu ya, langsung orang tersinggung gitu. Karena ranah agama itu ranah privasi ya. Nah, harusnya kan agama itu ranah privasi. Kalau misalnya dikritik itu kan masuk ke privasi, ke hati ya. Agama itu kan ada di hati. Jadi kalau kita kritik ya, maka akan dimasukkan ke hati. Mau nggak mau harus langsung dimasukkan ke hati. Itulah alasannya kenapa orang yang fanatik dalam beragama itu mereka tidak segan-segan membunuhnya. Karena apa? Karena sudah terdogma, masuknya ke hati. Sama halnya dengan kasus daripada Tan Malaka. Kenapa Tan Malaka dihabisi? By the way, yang menghabisi Tan Malaka siapa? Coba tulis di kolom komentar ya. Yang menghabisi Tan Malaka itu ya tahu sendirilah. Kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang marah ya. Yang menghabisi Tan Malaka itu adalah tentara Konoha. Ya,
Itu fakta. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Tan Malaka ini dihabisi? Dugaannya tentara yang ada di Konoha ini tersinggung, guys, karena agamanya dikritik. Jadi Tan Malaka itu kan sering mengkritik seperti ini ya. Agama itu semacam candu. Karena apa? Karena ketika ada yang namanya korupsi, ketika ada ketidakadilan, ketika pemerintah kerjanya nggak becus, maka kita dipercebuk dengan agama. Tan Malaka kan sering mengatakan seperti itu. Sehingga dia dimusuhi. Padahal pada faktanya ya seperti itu kok. Justru agama itu mempengaruhi ya kemajuan suatu bangsa. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama itu nggak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Banyak keputusan kita sehari-hari berdasarkan aturan agama. Cara makan, cara minum, bahkan pola pikir sekalipun dipengaruhi oleh agama. Jadi kalau ada orang mengatakan, jangan kritik agama saya dong. Ya, kamu boleh kritik apa saja, jangan agama saya. Gimana kita nggak mengkritik agama kalau agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Agama itu ya nggak selamanya salah, nggak selamanya benar. Ada saatnya dia salah, ada saatnya dia benar. Kenapa? Karena agama itu ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa agama itu ciptaan Tuhan, mana datanya? Ada 3.000 agama di dunia ini. Masa Tuhan menciptakan hanya satu agama yang benar? Terus yang 3.000-nya salah gitu. Ya, yang 3.000 sekian ya, 4.000 agama di dunia ini ya. Kurang lebih 4.000. 3.000 sekian-sekian itu salah gitu. Tuhan macam apa gitu yang menciptakan segitu banyaknya agama, tapi cuma satu yang benar. Ya, apakah Tuhan segabut itu? Apakah Tuhan serandom itu? Apakah Tuhan sekonyol itu? Kalau Tuhan itu Maha Esa, Maha Kuasa, ya bagaimana mungkin dia ya Maha Bijaksana misalnya ya? Bagaimana mungkin dia menciptakan banyak agama, tapi hanya satu agama yang benar? Gak mungkin. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ya hanya agama saya yang paling benar, ya di sisi lain dia mengatakan bahwa agama itu maha bijaksana, ini kan bertentangan, kontradiktif ya. Dia mengatakan agama yang paling benar, sementara Tuhan itu maha bijaksana. Bagaimana mungkin Tuhan itu bijaksana kalau dia hanya menciptakan satu agama yang benar? Nggak rasional kan? Nggak masuk akal. Makanya saya katakan agama itu nggak masuk akal. Nggak ada agama yang masuk akal. Agama itu ciptaan Tuhan berdasarkan bukan ciptaan Tuhan. Agama itu ciptaan manusia berdasarkan antropologi. Ya, karena data yang mengatakan bahwa agama ciptaan Tuhan. Kalau agama itu ciptaan Tuhan, kapan Tuhan menciptakan agama? Ya kalau misalnya ada yang mengatakan, oh ketika Nabi bertemu dengan malaikat dan sebagainya, bla bla bla, mana datanya? Nabi bertemu dengan malaikat ini, mohon maaf sebesar-besarnya bagi teman yang nonton video yang beragama. Kapan dia bertemu dengan malaikat? Apakah ada orang yang menyaksikan? Kan nggak ada. Kalau ada Nabi mengatakan, saya bertemu dengan malaikat di tempat ini, di tempat itu. Biasanya tempatnya selalu sepi, nggak ada orang. Jadi hal ini sama seperti mimpi. Kalau kita bermimpi ketemu dengan malaikat, apakah itu bisa disalahkan? Nggak bisa. Apakah itu bisa dibenarkan? Nggak bisa. Itu kan ranah dia, privasi dia. Agama juga seperti itu kelasnya sebenarnya, kalau boleh jujur ya. Agama itu kan nggak boleh kita menyalahkan, kamu beragama, kamu salah, nggak boleh. Nah, permasalahannya di Konoha itu agama ranah publik, bukan ranah privasi. Kalau agama itu ranah publik, harusnya mau dikritisi. Itu kan yang jadi permasalahan. Kita beranggapan bahwa agama itu ranah privasi, tapi di agama ada ditulis, maksudnya di KTP ada tulis agama. Kan ini nggak masuk akal ya. Kalau agama itu ranah privasi, ya maka agama itu tidak boleh ditulis KTP. Jadi seperti ngebunglon ya, umat yang beragama itu saya melihatnya di Konoha itu seperti ngebunglon ya. Kalau kita mengkritik agamanya, mereka mengatakan, oh agama kan privasi. Nah, sementara kalau misalnya dia mengkritik agama orang lain misalnya, oh agama kan di Indonesia masalah publik. Tuh lihat Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bermain di dua kaki, seperti ngebunglon, nggak ada kejelasan. Nggak ada satupun pemimpin yang berani mengkritik ini. Ya, mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi ya, kalau saya melihatnya Kang Deddy Mulyadi itu lebih kritis terhadap pemuka agama saya melihatnya. Bahkan dia tidak menggunakan embel-embel agama dalam berpolitik. Dia tidak menggunakan identitas agama. Jadi harapan saya satu-satunya itu Ferry Irwandi, kemudian Kang Deddy Mulyadi, ya. Guru Gembul juga bisa, tapi Guru Gembul itu kan dia masih banyak ya menutupi seputar agama gitu.
ada aib-aib agama mayoritas di Konoha, tapi dia tidak berani bahas itu. Mungkin karena terlalu apa, terlalu ekstrim mungkin ya. Kalau saya perhatikan guru Gumbul itu belum terlalu ya, belum rasional Ferry Irwandi dan Teh Kumaila, ya, kalau saya perhatikan. Jadi harusnya pemuka agama itu harus berpikir rasional ya, tapi jarang-jarang ya pemuka agama berpikir rasional. Mungkin satu dari jutaan orang ya. Jarang-jarang orang seperti Gus Dur gitu. Ya, kalau zaman sekarang ada orang seperti Gus Dur pasti dimusuhi. Apaan sih Gus Dur? Gus Dur kan liberal. Jadi orang-orang seperti ini dimusuhi. Orang-orang yang menganut liberal itu dimusuhi. Padahal kan nggak ada yang salah dengan liberal. Di satu sisi kita bisa liberal, di sisi lain kita bisa nggak liberal. Ya, jadi kita tuh nggak boleh ya misalnya menyalahkan liberal terus dan membenarkan liberal terus ya. Bukan berarti pelin-pelan ya. Di satu sisi kita tuh sebenarnya liberal guys. Apa itu? Konstitusi kita itu liberal sebenarnya guys. Konstitusi kita itu peninggalan daripada Belanda guys. Jadi itu artinya kita ngejek liberal tapi di sisi lain kita menikmati produk-produk daripada liberal ya. Sama seperti Kang Ferry Irwandi saya melihatnya. Ya ada sedikit liberal ya dalam hal apa? Dalam hal berpikir ya. Dan kalau misalnya ketemu sama Ferry Irwandi, ya kalau jadi main catur ya nanti ya, siapa tahu ya. Tapi saya nggak berharap sih. Ya, saya akan menanyakan seputar agama. Jarang-jarang ya Ferry Irwandi bahas agama. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Sangat jarang Ferry Irwandi bahas agama. Dan menurut saya ya, Ferry Irwandi dalam beragama itu menganut yang namanya sekularisme. Ya, memisahkan agama dengan ilmu dunia ya, sekularisme. Saya melihatnya seperti itu, nggak menggabungkan ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.